Plastik. Iya. Iya. Siapa tahu ada cucur sisa. Ada pelantikan kan tuh, maksudnya ada cucur, aduh kasihan. Iya kan? Koyabu, iya kan ada. Iya kan? Orang Manado itu paling sigap. Karena waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul tuh, karenanya ada orang Manado. Coba ada orang Manado, nyala depresi sisa. Petrus sampai bilang, guru kan ada banyak sekali. Iyo, Manado pada bawa pulang. Apalagi orang Manado di Jakarta, kalau soal flexing, sebelum yang lain bisa flexing, kita flexing duluan tuh, ya kan? Tas boleh Louis Vuitton, tapi kalau dia bobo, lelampah. Pokoknya kalau di gereja ada tas yang tak tinggal, ya kan? Pengurus gereja cuma cium-cium. Oh, lelampah Manado punya. Cium arsik Batak pun. Orang Manado sama orang Batak memang kalau soal babungkus memang DP juara. Kadang Manado nomor 1, kadang Batak nomor 1. Yang repot kalau DP laki Batak, DP bini Manado, itu juara nomor 1. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan baik sekali. Amin. Haleluya. Satu bilang orang Manado suka terlambat. Gimana nggak terlambat? Ya tuh, karena orang Manado dia baru mau pakai baju, dia style aja so beda-beda. Baru dia lihat bercermin kan. Karena orang Manado dia bukan takut sama Tuhan atau apapun, dia takut dapat bicara orang. Aduh, nanti kita pakai ini, dong bicara lagi. Tante genit sekali. Ganti Jo. Pakai yang orange Jo, rupa pendeta Gilbert sama-sama. Ada kasih. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 58. Belum dia pastel, belum lagi DP tas dan DP kantong plastik. Tante itu kalau masak banyak buat enak. Jangan kantong plastik yang ini nanti bocor. Yang kuat sedikit. Oh Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatnya? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, baca sama-sama dengan saya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh. Betul kita ada tantangan, betul kita masih ada kekurangan, betul kita masih ada kelemahan, tapi kita harus berdiri teguh. Yang setuju sama saya katakan, saya harus berdiri teguh. Yang setuju sama saya katakan, saya harus berdiri teguh. Jangan goyah. Sama-sama bilang, saya tidak boleh goyah. Dan ini dia kata kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, kamu sadar, kamu percaya bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pasca mengajar kepada kita bahwa manusia lemah. Bu,
Suami lemah. Bu, suami lemah. Amin. Ibu, terus kita dapat kekuatan dari siapa? Bu, suami lemah. Ibu jangan tambah bikin stres suami. Suami sudah lemah, berangkat kantor, dapat semprot dari tante. Nana coba main-main. Kalau Nana nanti makanya banyak orang Manado kena serangan jantung. Karena suami lemah, dia membutuhkan istri yang meneguhkan dan membawa damai. Saya udah berasa dari berangkat, nggak mungkin ada yang bilang amin. Bu, suami lemah, dia butuh kekuatan dari istrinya. Semua ibu-ibu bilang sama saya perlu kuatkan suami saya. Saya tidak boleh bikin stres suami saya. Bilang sama sebelah saudara, dengar itu, dengar. Pak! Pak! Pak Cik! Istrimu lemah. Apa benernya? Istri saya lemah. Ganti Jo. Oh Tuhan Yesus. Perlu disalib kan apa? Pak, istrimu lemah. Dia butuh kekuatan dari suaminya. Suami-suami bilang sama saya harus kuatkan istri saya. Nah itu. Kalau laki-laki ngomong gak niat begitu. Saya bahagia benar siang ini. Rupanya orang kawan Noah di Papua lucu-lucu ini. Mungkin so stres tingkat tinggi jadi begini. Pak, istrimu lemah. Semua bapak-bapak bilang istri saya lemah. Saya perlu kuatkan dia. Amin. Jangan istri so lemah, suami bahagia terus. Nana pe otak di mana? Nana pe otak di mana? Nana pe otak di mana? Ada otak nggak? Ada otak nggak? Saudara, kalimat bertanya ada otak tidak boleh di keluarga, di restoran Padang. Orang restoran Padang adalah orang yang paling lembut hati. Kalau saya ke restoran Padang, saya tanya, Mas, ada otak? Kadang-kala dia jawab, habis. Saya tanya, kenapa tidak ada otak? Tadi sampai jam 11 masih ada, tapi sekarang so habis. Saya tanya lagi, kapan ada otak? Besok pagi-pagi Bapak datang, biasanya ada. Rupanya orang di restoran Padang cuma pagi-pagi dia ada otak. Aduh, orang Manado kalau marah, aduh minta ampun. Gak ada otak. Istri sampai bilang, ada Pak, ada. Kacing. Dan istri-istri orang Manado yang gampang mengalah tuh. Suami so marah, gak ada otak mana. Istri babaras. Iya Pak, hanya suami tolol yang mau kawin sama istri gak ada otak Pak. Satu sama kasihan. Semua kita ada kelemahan. Tapi dalam ayat bacaan ini waktu Alkitab berkata Kristus telah mengalahkan maut.
Ayat ini mengajar kepada kita berdiri teguh. Jangan kita kompromi dengan dosa hanya dengan alasan ya habis kita lemah pendeta. Bagaimana kalau kasihan pendeta, kita masih di dunia. Ya kita berdoa ya Tuhan lalukan cawan ini, tapi kasihan Tuhan ya melalukan cawan ini. Akhirnya ya begitu pendeta kita jatuh sama perempuan setan ini. Saya perhatikan orang Manado memang paling rohani. Bayangkan orang Manado kalau selingkuh tetap cari anak Tuhan. Pendeta kita memang selingkuh, tapi kita ingat gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kita cari yang anak Tuhan dan pelayanan. Dah Yesus mau dapat tampil kiri kanan depan belakangnya. Ya kan? Pendeta kita memang ada pacaran sama suami orang, tapi dia tetap anak Tuhan. Pendeta pelayanan juga puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Dah Yesus. Bayangkan orang Manado mabuk saja tetap nyanyi lagu rohani. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, setiap kita boleh punya kelemahan, tapi jangan goyah. Artinya kita harus tetap berjuang. Yang setuju sama saya katakan saya harus tetap berjuang. Yesus sudah mati buat kita. Dan Alkitab berkata, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berarti kesimpulan saya di sini, Yesus mati dan bangkit bukan buat orang sempurna. Kalau kita bilang saya orang baik, saya orang sempurna, Yesus tidak mati buat saudara. Tapi kalau saudara bilang saya kacau, saya munafik, saya penuh kekurangan, saya penuh kelemahan, Yesus datang buat kita. Karena yang saya catat di sini, kebangkitan Kristus membawa dampak positif. Dampak positif buat siapa? Yang pertama buat orang lemah. Alkitab saya ajarkan roh memang penurut tapi daging lemah. Bu, kadang-kala kita pikir, tapi laki pendeta, tapi laki ini memang gila sekali dia pendeta. Bu, kali karena lemah. Pak, aduh, tapi ini pendeta, dia mulut pendeta, jahat sekali dia pendeta. Waduh, dia kalau ngomong baik pendeta memang baik sekali. Orang Manado kalau bicara baik, aduh, dia mulut paling manis. Apa kabar? Shalom. Tuhan Yesus baik. Cuma orang Manado yang bisa ngomong begitu. Saya udah gak sanggup dalam hidup ini. Tapi kuasa kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita, kalau maut saja dikalahkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Karena itu, di Paskah dari K3 yang ada di Jayapura ini, bersama dengan masyarakat Jayapura yang hari ini berkumpul bersama di Pantai Holtekam ini, izinkan saya menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus membawa dampak positif. Sama-sama bilang sama saya, dampak positif. Lalu pertanyaan saya, mengapa kuasa kebangkitan Kristus membawa dampak positif? Dampak positif bagi yang lemah, dampak positif bagi yang bingung, dampak positif bagi yang putus asa, dampak positif bagi yang hancur, dampak positif bagi yang tidak ada jalan. Yang pertama saya pelajari, karena kuasa kebangkitan Kristus adalah jaminan kita meraih janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kalau Yesus sudah bangkit. Sama-sama bilang sama saya, kalau Yesus sudah bangkit, segala janji Tuhan adalah milik saya. Bu, pernah orang berjanji dan mengecewakan ibu enggak? Bu, pernah orang berjanji dan mengecewakan ibu enggak? Yang pertama, karena kuasa kebangkitan menjadi jaminan kita meraih janji Tuhan. Yang kedua, karena kuasa kebangkitan bukti kasih yang tidak terbatas.
Yang ketiga, karena kuasa kebangkitan meterai kemenangan atas kuasa kegelapan. Sama-sama bilang, setan sudah dihancurkan. Kesombongan dihancurkan. Keegoisan dihancurkan. Sikap emosi yang mau menang sendiri dihancurkan. Supaya kita bisa melayani. Supaya kita bisa mengasihi. Supaya kita bisa membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa Paskah membawa dampak positif? Sehingga kita bisa menjaga kasih persaudaraan dan bisa melayani. Yang keempat, karena kuasa kebangkitan adalah teladan kesetiaan untuk tidak hidup hitung-hitungan. Sama-sama bilang sama saya, tidak hidup hitung-hitungan. Amin. Saya percaya Paskah mengajar kepada kita, Dia Allah yang murah hati. Sama-sama bilang Allah yang murah hati. Dia bukan Allah yang konsumen. Bilang sama sebelah saudara, nyaru panganan. Kadang-kala bukan cuma konculus, kakak lagi saudara. Ada Tuhan Yesus. Itu orang pendeta begitu konjulu pendeta. Jangankan kita minta tolong, kita minta dosanya aja nggak dikasih. Saya percaya kita memberi bukan karena kita punya, tapi kita memberi karena hati kita senang memberi. Kita memberi karena kita tahu Yesus pribadinya penuh dengan kasih. Kalau bicara memberi tidak selamanya uang, tapi memberi semangat buat orang, memberi damai buat orang. Karena kita berkata terlebih memberi, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang hebat di Jayapura ini, baik kawan-kawanku orang Papua maupun kawan-kawanku dari Kawanua, saya berdoa, Paskah mengajar kita semangat memberi, semangat berjuang, semangat untuk berbagi, semangat untuk melayani. Karena kita tahu, kita hidup hanya sementara. This world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Selama kita ada di muka bumi, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi saksi. Selagi kita mikirin diri sendiri, hidup menjadi rumit dan menyusahkan. Tapi selama hidup kita berbagi, ada saja berkat-berkat Tuhan. Makanya Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Paskah memberi dampak positif. Dia mengajar kepada kita yang pertama, bahwa janji Tuhan adalah bagian kita. Yang kedua, kasihnya tidak terbatas. Yang ketiga, dia memberi kemenangan atas kuasa setan dan kegelapan. Dan yang keempat, dia memberi teladan dan kesetiaan. Tidak hidup-hitungan. Karena kalau kita berani memberi apa saja, kasih, semangat, sukacita, pelayanan, pertolongan, maka saya percaya Tuhan gantikan berlipat kali ganda dalam kuasa-Nya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sudah bangkit. Saya